Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini cuaca mendung dan kita semua sudah stay at home hampir 2 bulan kalau saya pribadi ya. Saya sebetulnya pagi ini gak ada rencana untuk merekam apa yang saya dapat dari Tuhan, cuman sepertinya dorongan berhari-hari ini mengejar terus di dalam hati saya untuk siarkan ini. Gak apa-apa seberapa yang mau dengar, tetapi biarlah ini boleh menjadi tuntunan dari Tuhan, berkat dan penguatan bagi kita semua, khususnya dalam situasi menghadapi pandemik COVID-19 ini. Saya mau berbicara mengenai what next after COVID-19 dan dunia seperti apa setelah COVID-19 ini. Karena sepertinya sejak dari tahun lalu saya sudah banyak bicara, tetapi juga apakah banyak orang aware atau tidak, sehingga ini merupakan beban buat saya pribadi yang sangat berat, yang saya siarkan berulang-ulang baik di dalam khotbah juga, tetapi berapa banyak yang aware saya juga nggak tahu. Hanya tugas saya untuk blowing the trumpet, ya, meniup sangkakala supaya saya tidak berdosa dan hal itu tidak menimpa saya juga. Nah, sebelum saya mau sharing, yuk kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sungguh bersyukur pada hari ini Engkau sudah menjaga, memelihara, membela kami, bahkan memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh menghidupi, menjejak kaki kami di bumi ini ketika dalam situasi dunia dicekam oleh ketakutan yang sangat luar biasa. Dan ini bukan bencana lokal tetapi bencana dunia, bencana non alam yang sedang mencengkram seluruh dunia, bahkan perilaku orang menjadi berubah dan mereka menyebutnya ini the new normal. Kami tidak boleh ibadah di gedung-gedung pertemuan, kami harus stay at home. Dan biarlah pada hari-hari ini kami boleh semakin peka kepada situasi ini dan kami boleh melihat apa sebetulnya di balik peristiwa ini yang Tuhan mau atas setiap kami, khususnya orang-orang percayamu. Berbicara kepada setiap kami, kiranya damai sejahtera ada di dalam hidup kami, ada di dalam rumah kami. Dan kekuatan penghiburan bagi setiap keluarga yang mengalami penderitaan, bahkan ditinggal oleh anggota keluarganya karena menjadi korban daripada COVID-19 ini. Tuhan, kami tahu bahwa ini satu misteri yang kami tidak bisa tahan-tahan. Tetapi kami satu perkara, bahwa setiap pribadi berurusan dengan Tuhan dan setiap pribadi itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan di dalam kami menapaki hidup ini, kami tahu bahwa kami harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, amin. Nah, ketika setelah kita mengalami satu situasi yang disebut pandemik COVID-19 ini, kita sedang diperhadapkan dengan satu kebudayaan yang baru atau disebut the new normal. Apa itu new normal? Dan itu bahasa ini merupakan satu branding yang berhasil sehingga semua orang di seluruh dunia mengatakan hal ini. Nah, apakah kita hidup di dalam situasi normal atau bahkan kita ini abnormal? Nah, normal standard bagi kita setiap anak Tuhan adalah standar ilahi, bukan standar dunia. Pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Meskipun menurut
prediksi, menurut penelitian bahwa ini adalah rekayasa, propaganda, atau konspirasi, whatever. Tetapi mereka atau hal ini sudah berhasil membuat seluruh dunia mengalami satu ketakutan yang hebat. Dan ini yang disebut propaganda ketakutan. Bahkan ada berita yang baru sekarang, kalau bayi tidak akan tertular COVID, ternyata ada berita-berita bahwa bayi tertular oleh orang tuanya. Sehingga virus corona itu masuk ke bayi-bayi itu. Katanya di satu negeri yang tropical seperti kita, 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, maka virus itu akan segera mati. Ternyata enggak juga. Ada obat ini, obat itu yang bisa menyembuhkan virus ini. Ternyata enggak juga. Virus ini belum ada obatnya. Nah, saya mau berbicara mengenai bagaimana kriteria daripada orang yang terpapar COVID ini yang disebut ODP, orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan PDP atau OTG, orang tanpa gejala. Nah, sebetulnya yang saya mau tekankan di sini, Tuhan berbicara kepada saya setiap pribadi, supaya saya berbicara kepada setiap pribadi, yaitu mengenai OTG virus yang disebut virus dosa. Kita harus berhati-hati dengan virus dosa ini. We have to be very, very, very careful mengenai ini. Dan virus ini sedang ada di mana-mana. Dan kita harus sensitif kepada virus ini. Sebagaimana kita sensitif menjaga tubuh kita. Kalau kita keluar sedikit, kita cuci tangan lagi. Kita nggak boleh bersentuhan dengan barang. Kita pakai masker. Kita pakai face shield. Karena apa? Kita nggak tahu orang itu terpapar atau tidak. Bahkan yang OTG ini lebih membahayakan. Dia kelihatan sehat, padahal carrier, pembawa daripada virus corona ini. Nah, sebagai manusia roh, kita nih harus lebih sensitif di dalam roh kita. Virus dosa itu ada di mana-mana. Kalau kita bisa menjaga tubuh kita karena kita takut terpapar atau tertular. Tetapi bagaimana dengan roh kita? Apakah roh kita memiliki imun untuk melawan virus itu? Dan imun itu dari iman. Dan imun itu akan bertumbuh dari dalam, bukan dari luar. Bukan dari obat-obatan. We have to fight dari dalam kita. Saya bersyukur kalau saya bisa mendoakan beberapa teman, menguatkan mereka. Karena saya juga secara pribadi saya terpukul mental saya, begitu banyak teman-teman saya meninggal dipanggil Tuhan karena waduh ini ketika 2 bulan yang lalu saya hampir benar-benar setiap malam seperti nightmare. Kalau pagi saya nggak mau seperti mau baca WhatsApp karena ngeri siapa lagi yang jadi korban. Dan itu banyak sekali yang saya kenal dan banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil. Sekali lagi ini suatu misteri, tetapi kenapa Tuhan izinkan hal ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus menjaga manusia roh kita karena virus dosa ini ada di mana-mana. Di dalam Matius 10 ayat 28, firman Tuhan berbunyi demikian, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Jadi kita nggak boleh takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, termasuk virus ini, rekayasa atau konspirasi atau propaganda, whatever. Tetapi saya katakan banyak orang yang mati secara roh karena dia dilanda kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya pun sebagai manusia memiliki satu daging di dalam hidup saya dan seringkali saya merasa khawatir.
Saya juga kadang mengalami trauma dalam beberapa peristiwa. Dan saya mengalami kecemasan, kekhawatiran. Dan saya bersyukur kalau Tuhan bawa saya kepada beberapa pengalaman, khususnya ketika saya menggerakkan doa, kesatuan. Seringkali saya harus melawan daging saya karena saya pikir saya nggak mau mempersatukan gereja itu nggak mudah. Berbicara kepada hamba-hamba Tuhan itu nggak mudah. Dan mungkin mereka juga berpikir, siapa kamu sih memerintah kami? Siapa kamu nyuruh-nyuruh kami? Dan saya harus melawan daging saya, yaitu daging untuk diapresiasi, dipuji. Dan saya harus muncul manusia roh saya sehingga saya berkata, Tuhan, kalau seseorang saja mendengar, 2 orang saja mendengar, which is fine. Karena firman Tuhan, 1 orang pun diperhatikan. Yesaya 22 ayat 30. Aku mencari seseorang di tengah-tengahmu, orang yang hendak mendirikan tembok dan mempertahankan negeri. Kalau tidak, kumusnahkan negeri itu. Indonesia bukan sekali ini saja mengalami satu krisis. Dan ini krisis bencana non-alam yang mengerikan, yang akan berdampak sangat luar biasa ke depan. Jangan remehkan dampaknya ini. Tetapi sebelum itu kita mengalami banyak peristiwa. Gempa bumi, tsunami, likuifaksi, bencana alam di mana-mana, banjir bandang yang menelan korban banyak. Dan juga seringkali kita mengalami krisis ekonomi, krisis politik. Wah, luar biasa. Tapi sampai saat ini Tuhan menolong begitu luar biasa. Bahkan ketika tahun 2000-an, 2003 kalau nggak salah itu, bagaimana Indonesia diprediksikan bahwa Indonesia akan menjadi negara gagal. Kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan lawat dan pulihkan negeri kita, dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Untuk satu perkara, untuk apa? Tuhan pulihkan, selamatkan bangsa kami. Bapak Ibu sekalian, Tuhan katakan jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi sebetulnya semua kita nih sedang dicekam oleh satu ketakutan, yaitu takut mati. Mati kematian tubuh. Enggak takut yang disebut kematian roh atau jiwa. Kalau kita lihat, dunia semakin sulit, krisis melanda, orang bukannya tambah bertobat. Semakin membuli satu dan yang lain. Ada satu khotbah, diseranglah, doktrinnya diseranglah khotbahnya oleh hamba Tuhan yang lain. Kita jauh sekali dari pertobatan itu. Bukankah seharusnya juga para hamba Tuhan tuh menangis dan berkabung kepada Tuhan semesta alam dan bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan yang jahat, supaya Tuhan mendengar dari sorga, mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita. Bapak Ibu sekalian, strategi setan itu jelas bahwa setan ingin membuat kita menjadi pendosa. Anda boleh jadi orang Kristen, Anda boleh melayani Tuhan, Anda boleh jadi pengkhotbah, Anda boleh bernubuat, tetapi strategi setan masuk melalui virus dosa. Dan ketika kita jadi sinner, pendosa, maka disitulah kuasa maut bekerja. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan jangan takut, jangan takut. Fear not, don't be afraid.
Kenapa tertulis 365 kali dalam Alkitab? Itu berbicara mengenai jumlah hari dalam setahun. Bahwa kita nggak pernah boleh khawatir. Ternyata khawatir itu dosa. Khawatir itu tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Khawatir itu adalah tidak mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita menanggung beban kita sendiri. Memikul semua beban kita, kekhawatiran kita. Bahwa ketakutan demi ketakutan menimpa kita. Mungkin kita yang stay at home, fine. Kita punya sembako, kita tinggal pesan makanan melalui GoFood dan sebagainya. Tetapi saya beberapa hari ini saya pergi ke orang di tempat-tempat kumuh, mereka nggak berpikir soal masker, mereka nggak berpikir soal social distancing, tetapi mereka berpikir apa yang bisa kita makan hari ini. Hati saya sedih sekali. Sedih sekali melihat orang-orang seperti tidak punya gembala. Kita bisa berbicara mengenai tuaian jiwa besar-besaran akan terjadi. Dan bersyukur melalui program wake up call, trumpet call, dan luar biasa sambutannya luar biasa. Dan saya mengundang nabi-nabi yang luar biasa, yang super ya. Dan mereka banyak nabi-nabi yang akurat, baik Chuck Pierce, Suzette Hatting, Cindy Jacobs, dan banyak hamba-hamba Rick Riding saya undang. Wow, ternyata memang mereka nabi-nabi yang tepat. Bahwa menjelang hari Pentakosta ini, COVID ini akan berhenti. Dan kita melihat ada tanda-tanda seperti ini. Dan setelah Pentakosta itu akan terjadi satu tuaian jiwa besar-besaran. Saya sangat percaya. Kita siap gak siap menuai, mereka tetap akan dituai oleh Tuhan. Karena one day firman Tuhan akan terjadi. Setiap suku, kaum, bahasa, bangsa itu akan sujud menyembah Tuhan. Tetapi persoalannya kita. Jangan sampai kita jadi yang terdahulu jadi terkemudian. Kenapa? Kalau kita lihat gelombang Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, apa yang terjadi? Murid-muridnya itu tidak pernah takut mati. Bahkan kita lihat semua murid-muridnya mati pun martir. Kecuali Yohanes. Dia digoreng oleh minyak panas dan dia diungsikan, dikucilkan, dan mendengar suara Tuhan di Pulau Patmos dan menulis kitab-kitab Wahyu itu. Now, what will be happen after COVID-19? Apa yang terjadi setelah COVID-19 ini berlalu? Ini akan coming soon. Apakah ini akan lewat saja? Seperti kita pernah mengalami satu tsunami besar sepanjang dekade ini, 100 tahun ini, itu tsunami di Aceh. 300.000 orang mati. Ada orang yang berkata itu hukuman Tuhan karena mereka gak percaya kepada Tuhan Yesus ini dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan bencana-bencana alam yang ada di Nabire, di Pulau Nias? Mereka adalah orang-orang Kristen juga. Dan saya menjadi seorang yang benar-benar saksi bagaimana saya pergi ke tempat-tempat bencana itu. Saya orang yang paling takut melihat mayat. Melihat mayat, bukan jenazah. Kalau jenazah itu orang baru mati. Kalau mayat itu udah busuk gitu kan. Nah, ketika tsunami Aceh, saya tinggal berbulan-bulan di sana. Saya berdoa, banyak menangis di depan Tuhan. Kadang saya sendirian, kadang saya bertiga dengan 2 orang pendoa siapa, dan salah satunya Meiti yang sudah dipanggil oleh Tuhan, almarhumah, dia dari Bandung. Dan kita berdoa menangis di hadapan Tuhan dalam kegelapan, gak ada listrik, gak ada air ledeng. Kita berdoa menangis menjerit di hadapan Tuhan di satu ruko yang masih utuh, sementara di sekelilingnya banyak mayat-mayat dan bau mayat masuk ke kamar doa kita. Dan kita tidak mandi, kadang 1 minggu kita hanya mengelap badan kita dengan tisu basah, dengan aqua mineral, air mineral, dan kita hanya menangis di hadapan Tuhan, minta supaya Tuhan pulihkan. Lewat, semuanya lewat. Ada gempa bumi di Padang, lewat. Di Jogja, lewat. Dan setelah lewat,
sepertinya kita biasa-biasa saja. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, after COVID-19, jangan sampai ini harga yang mahal lewat begitu saja. Kita merasa imun di dalam tubuh kita, tapi kita nggak ada imun yang bisa dijadikan plasma untuk melawan virus dosa dunia ini. Menurut prediksi direktur dari WHO yang seringkali dia mendeklarasikan mengenai darurat, ya, sampai menghimbau negara-negara untuk melockdown karena pandemik COVID-19 ini. Dia mengatakan begini, ada hal yang lebih serius dari COVID-19, di mana banyak orang mengalami mental illness, yaitu sakit kejiwaan, bukan sakit jiwa, sakit kejiwaan, pikirannya, emosinya terganggu. Dan bahkan dia menghimbau melihat berita COVID ini cukup 2 kali sehari. Nah, jangan terus-menerus dengarkan COVID ini setiap menit, setiap detik, dari pagi sampai malam. Kita update terus. Padahal di negara kita yang sakit demam berdarah ribuan, lebih banyak yang mati daripada COVID-19 ini. Dia katakan apa? After COVID-19 ini berlalu, akan ada 1/3 penduduk dunia akan mengalami gangguan kejiwaan yang disebut mental illness. Mereka akan jadi egois, self-centered, mementingkan diri sendiri, gemar menggerutu, menghujat, tidak puas. Dan itu seperti yang di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Markus 7 ayat 20-23. Dan keadaan di akhir zaman manusianya mementingkan diri sendiri, tidak puas. Jangan-jangan virus ini ada di dalam diri orang-orang Kristen, bahkan di dalam organisasi gereja. Dan mungkin dia berpikir khotbahnya paling up to date, sangat relevan dengan keadaan zaman. Tapi apakah itu suara Tuhan? Sejak dicanangkannya stay at home ini, work from home, juga beribadah di rumah, ternyata kasus KDRT meningkat 3 kali lipat. Mereka stres, gak ada kerjaan, dan memikirkan masa depan yang begitu suram. Ini virus apa yang lebih mengerikan ke depan? Virus dosa. Dan hanya bisa disembuhkan oleh satu vaksin, yaitu vaksin cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Tidak ada vaksin lain. Bahkan virus COVID-19 pun bisa sembuh dengan sendirinya karena tidak ada obat. Obatnya hanya di dalam dirinya, mengontrol pikirannya, menundukkan pikirannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Dia yang memberikan jaminan. Dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib, Dia bisa menyembuhkan kita, menyelamatkan kita, bahkan menebus kita dari setiap dosa yang akibat dosa itu adalah maut. Hanya satu vaksin yang bisa menyembuhkan. Vaksin cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, what will be happened after COVID-19? Tidak lama lagi kita akan menghadapi satu resesi dunia
yang sangat serius. Pemerintah ngutang lagi untuk bayar stimulus. Bahkan Indonesia belum pernah mengeluarkan satu obligasi yang super besar pada saat ini yang membuat kita semua berhutang 10 tahun sampai 50 tahun ke depan. Apakah resesi dunia ini kita bisa terlepas dari? Tidak, dampaknya pasti akan sampai ke kita. Apakah kita berpikir bahwa kita akan diberkati karena kita orang percaya kepada Tuhan? Bagaimana kalau lingkungan kita tidak diberkati? Apakah kita akan aman sendiri? The kingdom of God itu tidak pernah bisa tergoncangkan. Dan orang yang berdiri di atas firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Dan apa itu firman Tuhan? Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Yang ketiga, apa yang terjadi after COVID-19 adalah teknologi akan menggantikan SDM. Lebih cepat lagi. Ini yang disebut acceleration, percepatan. Dan kita akan melihat dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun ke depan, itu artificial intelligence atau pergantian kecerdasan otak manusia akan segera menempati urutan tertinggi, mengalihkan semua kekuatan yang disebut sumber daya manusia. Coba saya mau nanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang zaman COVID begini, kita butuh hal-hal yang higienis. Restoran-restoran banyak gak laku dia masak sendiri karena gak percaya kepada chefnya, gak percaya kepada pelayannya, gak percaya kepada restorannya. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau yang masaknya manusia dengan robot, Bapak Ibu percaya mana? Jujur. Lebih bisa dipercaya mana? Robot dengan manusia. Kalau manusia mungkin dia ada droplets atau apa gitu, dia lagi bersin, batuk lah ke makanan kita. Kan kita juga berpikir seperti itu. Tapi kalau robot gak pernah batuk. Robot bisa menjaga citra rasa dengan ukuran yang pas. Nggak ada rasa kemanusiaan, tetapi dia bisa melakukan sesuatu secara akurat. Lebih percaya mana? Bapak Ibu sekarang kalau bayar di kasir pakai robot, pakai manusia, lebih percaya mana? Bapak Ibu, sekarang Anda ke rumah sakit aja udah berat langkah. Mending kita konsultasi ke dokter melalui WhatsApp. Halo dok, minta advice obat gimana, kita stay at home. Bersiap-siap bahwa segala sesuatu akan tergantikan. Dan apakah ini disebut the new normal? Yang keempat, apa yang terjadi setelah COVID-19? Semua aspek di dunia akan mengarah kepada satu kekuatan yang disebut total control. Satu kekuatan yang disebut kekuatan dunia. Satu pemerintahan dunia. Satu sistem pembayaran dunia. Sekarang coba kalau diisukan aja. Hati-hati jangan pakai uang kertas, uang logam, banyak virusnya. Anda mau nggak pegang uang kertas itu? Dan benar mungkin virus itu ada di situ. Itu tinggal hanya batuk sedikit, Anda sudah berubah dan saya perilakunya. Kita harus semua online. Cashless. Bahkan nanti tidak lama lagi akan ada satu kekuatan yang mengontrol semua agama di dunia, yang mungkin mereka secara spiritual ya akan memberi makan kepada kita, padahal itu bukan dari Tuhan. One world religion. Nah, sekarang what to do after COVID-19? Apa yang harus kita lakukan setelah COVID-19?
Saya bergumul kepada Tuhan. Mungkin kita juga khotbah-khotbah nggak diundang lagi. I don't know. Gereja akan mungkin Juli, Agustus, September akan buka lagi. Apakah back to normal? I don't know. Sekarang semua pendeta khotbah live streaming menghadapi kursi yang kosong. Cuman penangkapan seolah-olah ada ribuan di depan gua. Padahal kosong, empty. Yang denger mungkin gak banyak jemaatnya sendiri. Makan jemaat orang. Atau mungkin orang yang gak percaya. Nah, setiap khotbah kita sekarang juga sedang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan semua umat manusia di bumi. Salah ngomong aja. Udah kena undang-undang UTE. Saya jujur sebagai manusia, saya bertanya kepada Tuhan, what kind of the season after this? Musim seperti apa setelah ini? Dan Tuhan bicara kepada saya yang pertama, membangun altar yang baru. Wah, ini saya sedang lari pagi. Apa ini Tuhan? Model apa altar yang baru ini? Dan itu di dalam Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Coba saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbul di hatinya adalah jahat sejak dari kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Apa yang dilakukan Nuh setelah penghukuman Tuhan atas seluruh dunia sehingga hanya keluarga Nuh yang selamat? Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Di mezbah itu ada satu covenant yang baru, ikatan perjanjian yang baru, janji-janji Tuhan yang baru bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi, tapi tsunami ada di mana-mana, gempa bumi ada di mana-mana. Tulah ada di mana-mana. Bahkan orang berprediksi COVID-19 the second is coming, itu more serious. Kita nggak tahu. Penyakit sampar itu sejak satu dekade ini ada Ebola, ada H5N1, itu juga belum ada vaksinnya sampai sekarang. Tetapi Tuhan tetap Tuhan, pemilik langit dan bumi serta segala isinya. Dia bisa berdaulat, menjungkir balikan, juga memusnahkan Sodom dan Gomora. Dia juga bisa mengembalikan bangsa itu menjadi pulih kembali seperti Samuel 24 ayat 25 ketika bangsa Israel dipenuhi oleh tulah, maka Daud seseorang yang cinta Tuhan, dia datang kepada Tuhan membangun mezbah, maka tulah itu berhenti. Apa itu mezbah? Kalau kita bilang altar, new altar, saya coba ketika saya lihat YouTube altar, semua ternyata setan semua altar. Patung-patung lah yang disembah. Altar itu dipakai setan sekarang. Padahal yang Tuhan mau altar itu tempat kesucian, tempat kekudusan, tempat kita mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan korban apa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hidup kita yang berkenan. Nah sekarang para hamba-hamba Tuhan, kalian orang Kristen berdoa untuk dirimu sendiri selamat, atau kalian sedang berdoa untuk Tuhan pulihkan bangsa kami, ampuni dari setiap salah dan dosa bangsa kami. Apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Bebas dari terpapar? Selamat sendiri? Tuhan mau kita bangun altar yang baru. Tahirkan dirimu. Minta ampun setiap keluarga-keluarga di hadapan Tuhan. Bertobat total di hadapan Tuhan. Akui setiap dosa di hadapan Tuhan. Tidak ada kenajisan. Tidak ada keributan. Tidak ada kesombongan. Tidak ada kepentingan diri sendiri. Tidak ada motivasi untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua,
What to do? Apa yang harus kita lakukan? Tuhan berkata hidup baru dipimpin oleh roh. Ternyata ketika kita stay at home, kita lebih nggak fokus. Jujur, dari pagi sampai malam hanya dengar berita corona. Ada yang kegemparan apa, ada penculikan, ada narkoba, ada pembunuhan, ada yang bunuh diri. Itu diekspos terus. Pertanyaannya, kita baca Alkitab nggak hari ini? Mendengar apa yang Tuhan katakan? Saya ke teman-teman saya begini. Saya juga sebagai manusia, saya sibuk. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Sekarang karena mungkin gak ada gawean, jadi bikin zooming, live streaming. Terus dari pagi sampai malam, nanti rapat kaum ibu, rapat kaum bapak, rapat anak-anak, rapat sekota, rapat sebangsa, rapat internasional. Whatever kita lakukan karena selagi kita bisa. Zoom. Ya. Tapi apakah kita dipimpin oleh roh? Galatia 5 ayat 18 sampai 21. Dan Galatia 5 ayat 22-25. Kita hidup ini free will. Kita bangun pagi mau ngapain? Buka WhatsApp dulu atau baca Alkitab? Atau berdoa? Saya sering kali ke anak-anak rohani saya ngomong begini. Did you pray this morning? Kamu udah berdoa pagi ini? Belum sih. Nanti kita akan doa. Gitu kan? Terus udah gitu. Do you read the Bible today? Yuk jujur di hadapan Tuhan. Pak, maaf aja, seminggu ini memang enggak lupa padahal stay at home. Hidup dipimpin oleh roh. Jadi musuh kita bukan setan, musuh kita daging kita. Hati-hati dengan free will. Yaitu free will itu putusin. Hari ini mau bertobat atau enggak, hari ini mau baca Alkitab. Kenapa kita nih perlu olahraga? Harus, karena apa? Takut kena COVID. Nah, kenapa kita nggak ada olahraga rohani? Isi makanan bergizi dengan firman Tuhan, berdoa, merenung di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kalau aku salah. Nah, ngomong gitu dong, jangan jadikan aku gini. Pokoknya kita doa Yabes gini supaya kita mengembang. Jangan ego. Kita nih lagi dalam keadaan krisis. Bukan kita jadi ngalami berkat sendiri. Hidup dipimpin oleh roh itu adalah menyerahkan semua hak kita kepada Tuhan. Yang ketiga, what to do? Ngelola resources, sumber daya. Waduh, mengelola kan kita mesti stay at home. Bukan stay at home jadi pengangguran. Bukan. Otak kita jalan. Kita sekarang bergerak bukan harus ada di lapangan. Kita di dalam kamar. Kita bisa menggerakkan segala sesuatu. Justru saya ditegur oleh Tuhan ketika saya hanya, teman gua mati, tinggal gua kapan ini? Gua lagi nomor berapa ini? Bahkan ada katanya WhatsApp grup di pulau-pulau lain sedang membahas Daniel Panji sedang terpapar, ada di ICU pakai ventilator. Puji Tuhan. Kata saya sehat saja. Oh, Bapak sehat. Kami sedang membahas ini semua. Dan semua orang mengatakan Bapak sedang diisolasi di rumah sakit di ICU. Puji Tuhan saya sehat. Nah, ketika saya sehat, saya bertanya kepada Tuhan ketika lari pagi. Tuhan, what should I do? Tuhan katakan, aku mencari pengelola. Maksudnya pengelola apa? Lihat di Eden. Tidak ada pengelola, tidak ada manajer. Tuhan tidak tumbuhkan buah-buahan, tidak tumbuhkan pohon-pohonan. Sampai manajer itu datang, ada yang memelihara, merawat, menguasai. Maka itu akan bertumbuh, menghasilkan buah. Jadi saya mulai waktu itu saya teleponin satu. Saya teleponin yang terpapar di ICU. Hayo bangkit imanmu. Gak perlu obat-obatan. Kamu bisa sembuh. Saya katakan banyak orang mati karena mati kecemasan, karena ketakutan. Tapi you have faith. Saya katakan kamu punya iman. Dan dengan imanmu kamu akan sembuh. Kamu harus ada joy, ada sukacita. Sukacita itu akan menumbuhkan imun di dalam dirimu. Dan kau akan sembuh. Berapa orang sekarang sembuh? Bener ya Pak, bener. Karena memang gak ada obatnya. Malah dikasih obat yang antibiotik lah, obat paru lah, obat ginjal lah, obat apalah, segala macam sampai memperburuk keadaan. Itu hanya mencegah supaya virus itu tidak menjalar kemana-mana.
Waktu itu saya lalu berusaha kecil-kecilan. Apa yang dibutuhkan, ketika saya lari pagi, saya sudah mulai pandangan saya melihat, ya ini pegawai-pegawai yang cleaning service, ya mereka belum makan, ya mereka ngirit sekali. Saya sampai ke istri saya, yuk kita apa yang kita bisa buat. Lalu saya mulai memperhatikan hal yang lebih besar. Aduh, saya pengen punya gudang. APD ini penting, alat pelindung diri penting. Bapak Ibu sekalian, kita bikin wake up call dan akhirnya dapat dana membuat 31.000 APD di kota Bandung dan disebarkan ke ratusan rumah sakit puskesmas di seluruh Indonesia. JNE tidak ada pengiriman yang tukang-tukang paket pada tutup. Saya katakan pokoknya kita berdoa kepada Tuhan, dan mereka bicara kepada TNI, kepada pemerintah. Diberikan pesawat udara Boeing yang Hercules, kirim ke daerah-daerah, sampai mereka mengirim klip. Wow, ini dinaikin ke pesawat kita, ini kita bisa menolong banyak orang. Sambil menangis saya melihat klip itu, terima kasih Tuhan. Dan kita ciptakan satu lumbung yang namanya Lumbung Nusantara. Luar biasa. Kita punya dana sedikit sekali. Bapak Ibu sekalian, saya waktu itu ngomong ke sekretaris saya, kita punya dana berapa ya? 5 jutaan sih Pak. 5 juta, Tuhan apa yang bisa dapat kita buat dengan 5 juta memberi makan kepada banyak orang. Kata saya, yuk kita bikin gudang. Ternyata ada satu teman memberikan gudang. Yuk kita bikin, udah namanya Lumbung Nusantara. Nanti kalau udah gak perlu kita bubar aja. Nanti akan disupport oleh My Home Indonesia, oleh Lumbung Yusuf Indonesia. Terus apa yang terjadi? Gudangnya besar di BSD. Orang nyumbang beras ton. Sampai sekarang saya katakan berapa miliar sudah kita dari modal 5 juta. Tuhan ngomong begini, what do you have in hand? Jangan punya alasan kamu orang sengsara. Gak punya apa-apa, kamu miskin. Kamu tidak miskin, kamu kaya. 5 roti 2 ikan Tuhan bisa lipat gandakan. Banyak mama Tuhan ngomong saya, wah kita nih soal penghidupan juga begitu sulit. Khotbah sudah tidak ada, gini-gini. Anda pikir saya dapat gaji dari mana? Saya tidak dapat apapun dari siapapun, tetapi saya ngurusi orang. Dan saya melihat ketika saya mencukupi orang banyak, saya utangi Tuhan dan saya tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah dalam mulut saya meminta ke teman saya untuk hidup saya. Dan Tuhan jamin. Kalau ada orang yang memberi kepada saya beri sebagian kepada orang lain. Saya nggak ngomong 1/10. Bapak Ibu sekalian, mengelola bukan broker. Kalau broker, ada yang nyumbang baru kita salurin. Enggak, kelola, lipat gandakan. Kita bukan calo. Yang keempat, fear not. Jangan takut. Dan mulai rubah lingkungan. Jangan statis. Justru di balik krisis ada kesempatan. Crisis, bahasa Cina dan bahasa Jepangnya artinya opportunity, kesempatan. Bapak Ibu sekalian, celikan mata rohanimu saat ini. Terbang seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali ketika ada badai, maka burung Raja Wali itu bisa melihat ada lubang-lubang yang dia bisa masuk ke badai itu. Dan dia tidak perlu mengepakkan sayapnya, dia hanya mengembangkan sayapnya. Dia terbang lebih tinggi dan dia bisa melihat mangsa-mangsanya lebih jauh, lebih jelas. Dan dia bisa menukik, melihat mangsanya itu menjadi makanan buat dia. Ada opportunity. Yang nomor 1 adalah jangan buta. Meskipun kita stay at home, kita stay in the room, kita buta, tidak bisa melihat dunia. Celikan mata rohani kita bahwa kita ini orang melek rohani. Dan jangan sampai kita terpapar oleh virus yang masuk ke mata kita, menjadi virus dosa. Yang kelima terakhir, be leader. Be leader. Apa kriteria leader? Ada passion. Passion itu apa? Itu sesuatu yang mendorong di dalam dirinya. Kita harus lakukan sesuatu dan itu akan menggerek orang untuk mengikut dia. Leader itu tidak self-centered. Tidak hanya mengurusi diri sendiri. Yang kedua, leader itu grateful. Bersyukur dengan apa yang ada di sekeliling. Kita mengucap syukur untuk teman kita dipakai. Saya seringkali hanya memotivasi kecil-kecilan, apalagi ibu-ibu rumah tangga. Aduh Pak Daniel kesel ya di rumah apa? Udah masak, bagikan ke tetangga.
Kamu kan tidak terpapar, tetanggamu senang sekali dengan masakanmu. Mereka, saya kemarin juga ke teman adik rohani saya, dia ibu rumah tangga. Apa aku mau lihat gini-gini. Oke, saya bagi-bagi nasi. Aduh, aku juga pengen. Oke, buat berapa? Bisa 100. Kamu punya pembantu 3. 100, buat 100. Jadi, kita harus mengucap syukur melihat potensi-potensi orang sekeliling kita. Yang ketiga, jangan ada kepahitan, jangan ada kecewa, jangan ada kemarahan, cemburu. Orang lain dipakai kok kita nggak dipakai. Stop, itu virus dosa. Miliki sekarang virus cinta kasih daripada Tuhan. Dan kita harus membayar harga expense. Apa itu? Ada harga yang dibayar untuk kita mendapat promosi dari Tuhan. Apa itu? Mari kita seperti Yesus, roti yang dipecah-pecahkan dibagi kepada banyak orang. This is the time, ini waktunya kita terbang tinggi. Jangan takut, apapun season yang akan datang, Allah Immanuel selalu menyertai kita. Dan dia katakan, I never leave you alone. Aku tidak pernah meninggalkan kamu sendirian. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan pakai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang melimpah atas kehidupan kami. Dalam krisis kami tidak mau melihat cara pandang kami seperti manusia, karena engkau berkata, kamu bukan berasal dari dunia. Sama seperti aku bukan berasal dari dunia. Tapi kita memiliki satu kerajaan yang tidak pernah tergoncang. Berkati mereka, setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang mendengar suara ini, mungkin mereka dalam terpapar sakit, juga di rumah sakit, sembuh saat ini. Dengan iman kami nyatakan engkau sembuh. Dan engkau katakan kepada dirimu, aku sudah sembuh. Karena imun itu ada di dalam dirimu. Imun itu si prajurit-prajurit dalam dirimu yang sedang bergerak menyerang semua virus yang masuk. Dan vaksin itu mulai dari iman kita. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam segala situasi, kami akan tetap menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.